Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, NKRI. Pada bagian ini kamu akan mempelajari komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI. Materi ini penting untuk dipelajari sebab kamu memiliki tanggung jawab dalam menjaga keutuhan wilayah NKRI. Pengertian komitmen seperti yang disampaikan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perjanjian atau keterikatan untuk melakukan sesuatu, atau tanggung jawab terhadap sesuatu. Komitmen untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI artinya setiap warga negara memiliki tanggung jawab dalam menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan NKRI. Komitmen ini ada di berbagai level mulai dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, pemerintah kecamatan, pemerintah desa hingga kepada setiap warga negara Indonesia. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk menjaga Indonesia. Perhatikan hasil sensus penduduk 2020 pada infografik berikut. Analisislah infografik yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, BPS RI, tersebut dengan mengisi tabel berikut. Dari hasil sensus penduduk 2020 dapat diketahui potensi Indonesia berdasarkan jumlah, sebaran, proporsi, dan komposisi penduduk Indonesia. Betapa besar Indonesia baik dari segi jumlah penduduk, luas wilayah, maupun sumber daya alamnya. Jika semua potensi tersebut dimanfaatkan dengan baik, setiap rakyat akan lebih sejahtera. Dalam konteks kependudukan dikenal istilah bonus demografi. Apa yang kamu ketahui tentang istilah tersebut? Menurut Sri Moertiningsih Setio Adio Etomo, 2005, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, FEUI, yang ahli dalam bidang demografi, bonus demografi terjadi ketika penduduk produktif di suatu negara lebih banyak dibandingkan penduduk non-produktif. Penduduk produktif artinya penduduk usia kerja. Agar Indonesia meraih bonus demografi yang optimal, anak-anak Indonesia perlu mendapatkan pendidikan berkualitas dan makanan bergizi. Apa yang terjadi ketika pendidikan anak-anak Indonesia dan gizi serta nutrisinya tidak terpenuhi? Dampak yang terjadi adalah sumber daya manusia, SDM. Indonesia tidak memiliki kompetensi atau kemampuan yang baik untuk mengoptimalkan potensinya. Untuk mendapatkan pendidikan berkualitas dan gizi yang baik, serta dapat meraih cita-cita yang diinginkan, generasi muda saat ini perlu memiliki karakter mulia berdasarkan nilai-nilai Pancasila. Generasi muda Indonesia dibangun agar memiliki karakter sesuai dengan nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial. Menghadapi masalah kondisi SDM Indonesia yang tertinggal maka dibutuhkan komitmen dari berbagai pihak untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Di bidang pendidikan misalnya komitmen tersebut dibuktikan oleh pemerintah dengan memberikan anggaran pendidikan sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara, APBN. Beberapa kebijakan lain terkait dengan pendidikan antara lain program Indonesia Pintar, PIP, dan beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan, LPDP. Kebijakan tersebut untuk meningkatkan akses masyarakat kepada pendidikan. Selain kebijakan di bidang pendidikan, komitmen pemerintah baik pusat maupun daerah di berbagai bidang kehidupan sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk Indonesia. Hal tersebut merupakan komitmen dalam menjaga NKRI. Komitmen pemerintah ditandai oleh kebijakan yang berpihak kepada rakyat. Kebijakan-kebijakan tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan rakyat. Dalam level komunitas masyarakat, komitmen untuk menjaga NKRI dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Salah satu contohnya dengan menjaga lingkungan sekitar. Menjaga alam dan lingkungan merupakan salah satu komitmen menjaga NKRI di level komunitas. Masyarakat bertanggung jawab dalam menjaga lingkungannya agar tetap bersih dan rapi. Komitmen seluruh komunitas dalam menjaga lingkungan akan berpengaruh pada kualitas kehidupan yang ada di masyarakat tersebut. Simaklah petikan laporan berikut. Komunitas adat suku Kajang di Sulawesi Selatan memiliki komitmen teguh dalam menjaga hutan.
Masyarakat suku Kajang sangat ketat dalam menjaga dan mempertahankan ekosistem hutan tetap lestari. Dari laporan wartawan Peter Yeung, The Washington Post, disampaikan bahwa tindakan yang dilakukan oleh komunitas suku Kajang menjadi salah satu bagian penting untuk melindungi hutan hujan dunia. Hal ini dikarenakan saat ini deforestasi, penebangan hutan, sudah pada tingkat yang mengkhawatirkan. Suku Kajang memperlakukan hutan sebagai sumber kehidupan. Tindakan yang dilakukan komunitas suku Kajang menjadi salah satu contoh peran dalam menjaga lingkungan di tingkat komunitas. Tindakan yang dilakukan masyarakat suku Kajang berkontribusi pada terjaganya hutan yang tidak hanya bermanfaat bagi Indonesia, tetapi juga dunia. Setelah membaca laporan di atas, carilah contoh lain tindakan menjaga lingkungan di level komunitas. Kamu bisa mencari informasi dari surat kabar, internet, dan buku referensi. Ceritakan secara lisan di depan kelas contoh yang kamu temukan. Ayo, berdiskusi. Dalam kehidupan pada era yang kompetitif ini, generasi muda Indonesia perlu mengembangkan karakter positif. Karakter tersebut antara lain jujur, toleran, disiplin, kerja keras, kreatif dan inovatif, mandiri, memiliki rasa ingin tahu, komunikatif, tanggung jawab, serta demokratis. 1. Apa yang harus dilakukan agar kamu memiliki karakter-karakter tersebut? 2. Menurut pendapatmu karakter mana yang penting dimiliki untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia? 3. Untuk membangun karakter kejujuran lakukan kegiatan berikut. A. Bagilah peserta didik di kelas menjadi 3 kelompok. B. Buat proyek, kantin kejujuran. Dalam proyek ini setiap peserta didik mengumpulkan uang secara berpatungan sesuai dengan kemampuan masing-masing, tidak boleh ada pemaksaan besaran jumlah uang yang dikumpulkan. C. Dari uang yang terkumpul belanjakan makanan dan minuman. Makanan dan minuman tersebut dijual kepada sesama peserta didik atau guru. Letakkan barang jualan di depan kelas. Beri tulisan, kantin kejujuran, pada kaleng biskuit atau alat lain untuk menyimpan uang. D. Laksanakan kegiatan ini selama 7 hari. E. Periksa apakah kamu mendapat keuntungan atau kerugian. F. Tuliskan laporan penjualan selama 7 hari dan sampaikan kepada guru. G. Presentasikan hasil laporan di kelas.